Eskalasi geopolitik antara Iran dan Israel semakin memanas. Kedua negara terlibat aksi saling serang dengan menggunakan rudal dan pesawat tanpa awak. Penyerangan yang dilakukan kedua negara semakin serius. Target pusat militer, objek vital, dan perekonomian mulai dibombardir. Masyarakat tidak berdaya menyaksikan ratusan roket menghancurkan rumah dan gedung tempat mereka berlindung. Ratusan jiwa dan korban berguguran dari kedua belah pihak. Dendam dan ego semakin menjadi ingin menaklukkan. Akankah eskalasi perang kedua negara semakin meningkat dan melebar? Bagaimanakah dampak dan pengaruh politik internasional? Begitupun dengan perekonomian dunia akibat perang Israel dan Iran yang menyebabkan krisis di Timur Tengah. Kita akan langsung membahasnya pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan langsung sapa ada Bu Suzy Sri Suparit S. Sudarman yang merupakan pakar hubungan internasional UI. Selamat malam Bu Suzy. Selamat malam Tiara. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya terima kasih diundang juga. Baik. Kemudian melalui sambungan Zoom juga sudah tersambung bersama kami Bapak Hidayat Nur Wahid yang merupakan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Selamat malam Pak Hidayat. Selamat malam juga Dr. Susi. Baik, terima kasih sudah tersambung. Saya mungkin ke Bu Susi terlebih dahulu. Bu Susi, perang antara Israel dan juga Iran ini kan sudah berjalan 5 hari. Anda melihat kekuatan militer antara kedua negara ini seperti apa? Berkaitan juga dengan siapa yang ada di baliknya. Karena kita ketahui sokongan alutsista kemudian juga peperangan ini di balik Israel ini kan ada Amerika begitu ya. Kemudian di balik Iran sendiri, Iran sudah menyatakan bahwa tidak ada negara satupun yang kemudian saya butuhkan untuk melawan Israel sebenarnya. Tapi kita juga tahu banyak negara-negara yang ada di belakangnya. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, gimana ya? Israel itu menang dalam artian hardware-nya, juga software-nya dia cukup canggih gitu ya. Kalau Pak Cepi saya kutip dia menggunakan network-centric power ya, jadi agak canggih gitu, sedangkan kekuatan Iran adalah dalam secrecy-nya, karena penghimpunan masyarakatnya itu penghimpunan melalui dimensi spiritual, okay? Jadi mereka compact gitu, tapi mengenai scientific progress-nya kita nggak pernah tahu karena mereka kan tidak terbuka ya. Jadi kalau dilihat sekarang ini banyak yang dihancurkan di Iran ya karena memang mungkin superiority dalam alutsista ada di Israel, tapi kekuatan untuk menaklukkan masyarakat Iran yang sebetulnya diharapkan akan melakukan regime change untuk meruntuhkan kekuatan Ayatullah mungkin masih jadi pertanyaan besar. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat secara karakter negaranya, Bu Suzy, kalau kita lihat juga dari Israel dan Hamas yang kemudian menyerang, kita ingat pada Oktober 2023 lalu, kemudian Israel dengan karakternya yang ofensif begitu ya, tidak berhenti menggempur Gaza ataupun juga Palestina. Nah, bagaimana dengan Iran yang kemudian ini sudah digempur duluan oleh Israel, apakah dia juga akan memiliki pendirian yang sama untuk kemudian ofensif atau lebih ke defensif? Masalahnya dia dikerumuni oleh kalangan-kalangan yang tidak suka karena alirannya kan aliran Syiah ya. Jadi Sunni majority Arabs sama sekali nggak berpihak kepada sesama Muslim yang sektenya berbeda. Lalu kita lihat lagi bahwa negara Barat memang ada rasa ketakutan terhadap komunitas yang dirajut dari spiritualitas. Ya karena mereka tidak terbiasa menjadi bangsa yang dirajut oleh spiritualitas. Mereka lebih bebas dalam artian terbuka dan semuanya tidak ada rahasia dan semuanya bisa dibaca, semuanya bisa kita telusuri. Tapi kalau menghadapi Iran yang banyak tertutupnya, mungkin mereka merasa saya nggak begitu cocok dengan sistem ini. Jadi mungkin kalau Iran sendiri kalah akan lebih baik dunia ini. Tapi itu kan hanya harapan ya. Harapan dalam artian kalau kita kembali kepada Israel dan yang cita-cita Yunon Plan untuk mengambil Transjordan, mengambil Syria, mengambil sebagian Saudi Arabia, mengambil Lebanon,
apakah akan terjadi kestabilan? Ini kan cuma mimpi ya. Kalau negara-negara itu dipretelin, diambil sedikit-sedikit, tentunya akan menjadi masalah besar ya. Karena sebetulnya setiap negara nggak mau kalau bagian dari negerinya itu diambil oleh negara lain. Jadi kalau ada imajinasi bahwa the Yinon Plan itu bisa terwujud dan akhirnya mereka bisa membangun kuil ketiga di masjid yang menjadi tumpuan dari umat Muslim, ya agak rawan ya, agak rawan untuk dilanjutkan. Baik, saya ke Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat, ini Komisi 1 yang kemudian ini diwakilkan pada saat itu oleh Ketua Komisi 1, Pak Atut Adianto gitu ya, menyebutkan bahwa pemerintah ini meminta pemerintah untuk kemudian harus sigap menyikapi dan juga mengantisipasi ancaman besar perang Israel dan juga Iran. Kalau menurut Anda sendiri atau menurut Komisi 1, sebenarnya yang sepatutnya dilakukan oleh pemerintah kita saat ini apa? Apa yang harus difokuskan? Ya, yang harus difokuskan diantaranya adalah tentu berpegang pada konstitusi ya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar kita jelas menentukan dua hal. Di alinea pertama itu ketentuan tentang berpihak kepada kemerdekaan, dalam konteks ini tentu kemerdekaan Palestina, dan menolak penjajahan yang dilakukan oleh Israel dalam konteks ini. Dan yang di alinea keempat ditegaskan tentang keharusan Indonesia untuk aktif di dalam menghadirkan ketertiban dunia dan berdasarkan pada perdamaian. Dan ini tentu saja mengharuskan Indonesia untuk lebih berani berperan aktif karena Indonesia diterima dengan sangat baik oleh beragam komunitas, baik itu komunitas PBB, komunitas ICC, ICG, komunitas OKI, dan seterusnya. Nah, tapi saya ingin kembali kepada tadi yang dibicarakan di depan ya, bahwa tadi mohon maaf Ibu Susi menyebutkan seolah-olah Iran yang Syiah kemudian tidak disukai oleh negara-negara Arab yang Sunni dan karenanya tidak mendukung. Fakta sekarang Ibu, seluruh negara Teluk yang Sunni itu semuanya mendukung Iran. Bahkan barusan tadi siang presiden daripada Uni Emirat Arab menyatakan dukungannya kepada Iran. Sebelumnya bahkan Saudi secara terbuka melalui putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman secara terbuka menyampaikan dukungan pada Iran. Demikian juga Qatar. Jadi posisinya sekarang dalam konteks ini tidak lagi dilihat sebagai Sunni Syiah, tapi posisinya adalah bahwa negara-negara ini menolak apa yang dilakukan oleh Israel, melakukan penyerangan terhadap negara berdaulat yang bernama Iran. Dan kalau tadi dinyatakan bahwa sekarang negara Barat tidak menyukai negara yang berdasarkan kepada spiritualisme, maka yang dilakukan oleh Israel seperti yang tadi Ibu Susi sampaikan, justru mereka sepenuhnya berbasis pada Tauratisme, ajaran Taurat, kepada spiritual Yahudi, Zionis. Apa yang tadi disebutkan tentang kemungkinan Israel akan mengembangkan dengan mewujudkan Israel Raya, dengan mengambil sebagian kawasan Saudi, sebagian kawasan Mesir, mengambil semua Jordan, sebagian kawasan Libanon, sebagian kawasan Syria, itu semuanya basisnya adalah spiritualisme ala Zionis. Jadi negara-negara Barat sekarang ini sudah menghadirkan satu fakta baru, bahwa tidak semuanya mereka menyukai apa yang dilakukan oleh Israel, bukan karena spiritualisme Israelnya, tapi karena kejahatan perang yang dilakukan Israel, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel. Bahkan ICG sudah membuat fatwa tentang pendudukan Israel adalah ilegal. ICC bahkan menyampaikan bahwa Netanyahu dan Galan melakukan kejahatan perang dan kejahatan militer karenanya difatwakan untuk ditangkap gitu ya. Dan kita mengerti Uni Eropa beberapa hari yang lalu menyatakan, Parlemen Uni Eropa mengatakan bahwa Israel melakukan genosida. Jadi ini semuanya penting juga untuk ditegaskan kembali bahwa yang terjadi sekarang ini memang permasalahan yang sangat mungkin untuk membuka peta yang baru. Bahkan di Amerika Serikat sendiri 60% warga Amerika Serikat menolak bila Amerika diseret oleh Netanyahu untuk terlibat dalam perang melawan Iran. Bahkan yang setuju hanya 16% saja. Sementara sebagian warga Amerika Serikat termasuk anggota Kongresnya, Sanders misalnya dengan tegas menyampaikan menolak bila kemudian Amerika dibawa kepada perang ilegal yang dilakukan Israel terhadap Iran. Masyarakat Amerika sendiri sudah menegaskan kenapa Amerika diminta oleh Netanyahu maupun oleh warga Israel untuk membantu atau untuk ikut perang melawan Iran. Mereka mengatakan, Anda kan katanya hamba Tuhan yang pilihan, kenapa harus minta tolong pada Amerika? Ini perang Anda, bukan perangnya Amerika.
Baik, Pak Hidayat. Kenapa juga Anda harus mengajak Amerika untuk perang melawan Iran? Oke, Kami semuanya sudah terbebani dengan pajak yang luar biasa sangat berat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa peta dunia sekarang sudah mulai berubah, dan bahkan yang tadi disebutkan bahwa seolah-olah Iran tidak lebih hebat dari sisi militer dibandingkan dengan Israel. Baik, Pak Hidayat. Ternyata dalam komposisi kekuatan militer negara global, Iran itu berada di ranking ke-15, sementara Israel berada di ranking 16. Satu tingkat Jadi di bawah. ini juga bukan hal yang kemudian dengan mudah akan difahami seolah-olah Kami tangkap Iran poinnya, Pak akan Hidayat. dikalahkan Tentunya nanti gitu kita saja. akan meminta ya tanggapan dari Bu Susi sendiri, begitu ya, karena tadi sudah ada beberapa poin yang nampaknya tidak sesuai dengan apa pandangan dari Pak Hidayat Nur Wahid begitu. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda pemirsa.